Ya, jadi ini agak kurang sehat ya, makanya saya pakai masker. Baik, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan melihat, tentang, struktur dan pertumbuhan, perkembangan tumbuhan ya. Nah, jadi ini adalah seharusnya materi untuk minggu ke-9 ya. Nah, tapi karena saya sudah 2 minggu tidak masuk ya, saya kejar dulu via online. Nanti insya Allah kita coba setelah minggu depan ya, kita set dulu kegiatan kita mau hari apa, seminggu 2 kali juga boleh ya. Saya banyak sekali ketinggalan kuliah karena tugas-tugas negara ya, jadi terpaksa memang harus kejarnya seperti ini ya. Nah, kita sempatkan walaupun sebentar, saya tetap masuk ya. Nah, jadi ya mungkin kalian sudah belajar banyak ya, di midterm dengan Ibu Devi atau Ibu Fitrah yang menggantikan beliau ya. Jadi Bu Devi itu ternyata tidak cocok jadwalnya ya, tapi nama tidak bisa diganti waktu itu jadi masih nama Ibu Fitrah ya. Maksudnya masih nama Bu Devi dalam sistem ya. Oke, nah kalian mungkin sudah mempelajari ya, pernah nggak sih, melihat, pohon tertinggi, ter terluas atau terlebar ya kok kita bilang, atau yang paling tertua ya kan di dunia ini. Nah, jadi ini ada satu, kita lihat ini kan kalau kita misalnya melihat, kok bisa sih tumbuhan itu yang mungkin kalian cuma tahu pernah lihat biji kacang hijau ya, biji kacang tanah ya kan, yang kalian makan nih. Nah, biji-bijian itu biji matahari. Nah, ternyata ada yang bisa tumbuh sampai sebesar ini gitu ya. Nah, jadi, bagaimana sih sebenarnya pernah nggak sih kepikiran bagaimana sih, isi bentuk tumbuhan ini dari dalamnya. Nah, mungkin kalian akan merasa melihat, oh tumbuhan ini dari luarnya saja. Kalian sudah lihat nih, pergi ke laut ya, pasti lihat, pergi ke hutan, ya apalagi ya kan, atau di sekitar kampus. Nah, kalian banyak juga melihat tanaman atau pohon-pohon. Nah, kalau anak biologi yang suka sains pasti kepo duluan kan, ini tanaman apa sih? Apa sih ini ya? Megang-megang. Nah, kalau anak teknik nggak yakin saya. Mungkin kalau yang kepo tuh kok udah lihat, toko komputer ya kan, pameran komputer. Nah, ya itu saya yakin yang di situ ya tertariknya. Nah, jadi ternyata pohon tertinggi di dunia itu ada sekitar 84 meter, kebayang 84 meter, tapi 84 meter ya, atau 275 feet. Nah, ini saya nggak yakin ya 84, maksudnya bukan 84 senti ya, kita kan sentimeter ya. Nah, 84 meter, bayangkan aja ya 84 meter, 1 meter aja lumayan ya. Nah, kemudian diameter batang yang terbesar itu pohon terlebar di dunia itu ada 10 meter. Bayangkan mungkin 10 meter, sebesar apa ya, segedung yang mana nih? Coba kalian nanti estimasi sendiri. Nah, pohon tertua itu ada yang sampai kurang lebih 2.500 tahun ya. Luar biasa banget ya berarti, dia masih bisa hidup sampai 2.500 tahun. Nah, ini ada dinamakan salah satu ya, pohon yang terbesar ini kita namakan giant sequoia tree atau Sequoiadendron, giganteum. Nah, itu tapi bahasa Latinnya adalah yang ini ya, Sequoiadendron, giganteum. Nah, kata gigantium tuh memang karena mungkin dia giant, besar ya, gigan. Nah, kita lanjutkan bahwa, kita tahu tumbuhan itu mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang lainnya ya. Nah, sederhana sekali sebenarnya, yang paling utama kita kan menghirup oksigen ya. Nah, oksigen itu diproduksi atau dihasilkan dari proses metabolisme tumbuhan. Nah, proses metabolisme yang mana nanti kita akan lihat. Nah, mungkin hari ini kan hanya struktur dan perkembangan ya. Jadi kita belajar dulu nih si tumbuhan ini, baru melihat dia bagaimana melakukan metabolisme. Sama, kalian melakukan metabolisme nggak? Iya, ya. Jadi ada proses, yang melibatkan yang namanya fisiologi ya. Nah, nanti kita belajar itu kemudian. Nah, jadi apa sih peran penting tumbuhan? Nah, ini mungkin sepele atau misalnya kalian ini, sebenarnya udah tahu, tapi kan nggak mempelajari ini lebih detail. Nah, jadi nggak apa-apa, sekarang di, pembelajaran biologi umum ini memang harus tahu akhirnya ya. Nah, jadi, tumbuhan itu sebagai bahan makanan. Nah, jelas ya sebagai bahan makanan, yang kalian makan apa tuh? Semua tumbuhan ya.
wortel, mungkin apalagi yang kalian makan, terong, semua sayuran yang kalian makan itu adalah tumbuhan, ya kan. Nah, juga tumbuhan ini juga bukan hanya sebagai bahan makanan bagi manusia, tapi juga bagi makhluk hidup lainnya, bisa untuk hewan juga ya. Kambing kan makannya tuh daun-daunan, nah seperti itu ya. Nah, kemudian tumbuhan itu ya atau pohon termasuk semak ya, termasuk kelompok, semak itu kemudian ada kelompok herba dan sebagainya itu juga berfungsi sebagai tempat hidup dan berkembang biak hewan, jamur, dan mikroorganisme lain. Nah, kalau misalnya kalian pernah perhatiin nggak kalau di batang pohon ya kan, kalian, lihat ada kayak yang hijau-hijau, hijau putih ya kalau kita lihat, pohon itu kan nggak mulus ya. Nah kadang, yang kalian lihat itu apa sih sebenarnya? Nah, itu juga makhluk hidup berarti tapi dalam kelompok mikroorganisme. Nah ya biasanya itu kalau kita bilang nanti ada yang namanya, kalau kalian secara secara umum kalian taunya Allah itu jamur, kok nggak, eee cendawan ya. Nah, mungkin kalian nggak ngerti istilah-istilah yang lain, kok saya bilang mikorizа, nanti ada ektomikorizа, nah itu udah spesifik ke biologi, kita belum sampai ke situ ya. Nah, bayangkan aja tuh yang hijau-hijau nih di batang ini ada yang tumbuh. Nah, kadang-kadang tempat hidup dan berkembang biak hewan. Nah, coba lihat kan ada tupai yang punya rumahnya tuh, di pohon ya kan. Nah, kadang-kadang ada juga yang burung ya, sebagai tempat hidup apa, tempat membuat sarang ya ketika dia masih punya anak-anak burung itu. Nah, itu juga menjadi tempat hidup. Jadi sebenarnya luas sekali fungsi dari atau peran penting tumbuhan ini. Nah, kalau misalnya kita lihat akar, nah akar tumbuhan itu kenapa dia bisa menahan erosi ya, karena dia ketika akar ini mampu menyerap ya kelebihan air yang ada di bawah tanah ya, atau misalnya dari, proses-proses, misalnya hujan ya. Nah, ketika hujan itu juga air yang masuk kan masuk ya ke dalam tanah juga. Nah, kalau misalnya tidak diserap oleh akar tumbuhan, maka kan tanah itu akan menjadi lebih tidak stabil strukturnya. Nah, ini anak teknik tahu juga pasti, mungkin anak teknik geologi ya. Nah, bagaimana nanti dia, air-air itu bisa berikatan ya, dan membentuk struktur yang lebih longgar pada pada tanah itu. Nah, jadi bisa aja dia, menyebabkan erosi. Nah, jadi kalau misalnya fungsi akar tumbuhan itu dia juga bisa menahan erosi. Nah, yang terakhir ini sudah saya sebutkan ya, menyediakan oksigen bagi makhluk hidup dan mereduksi CO2 yang melalui fotosintesis. Nah, CO2 ini kita nggak hirup ya, kita nggak hirup CO2. Nah, tapi itu juga bermanfaat bagi tanaman untuk dia menggunakannya sebagai sumber pembuatan makanannya. Nah, ketika dia menggunakan CO2 ya yang di udara yang kita tidak butuh, dia akan hasilkan O2 yang kita butuh ya atau oksigen yang kita butuh. Nah, jadi kadang-kadang harus berterima kasih ya sama tanaman juga ya. Soalnya kalau nggak ada mereka, siapa yang ngasih oksigen buat kita? Ya, itu udah ini ya, bukan udah kuasanya Allah ya. Jadi memang Tuhan itulah yang memberikan kita oksigen. Nah, kemudian eh, ada berdua kelompok ya tanaman. Nah, sebenarnya tanaman ini ada yang dikelompokkan sebagai tumbuhan berbunga ya atau angiospermae ya. Nah, angiospermae ini kalau dibilang tumbuhan berbunga ya, artinya dia eh, nah, jadi kenapa dikatakan sebagai angiospermae ya? Nah, ini dia apa namanya tumbuhan yang atau tumbuhan kita katakan tumbuhan berbunga ya. Artinya dia apa namanya eh, apa ya, memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan generatifnya, ya. Nah, jadi, kenapa bunga? Nah, biasa kalau dia punya bunga, tumbuhan ini, punya, bakal biji ya, yang dilindungi oleh daun-daun buah atau bakal buah, ya. Nah, jadi ada 2 kelompok, ternyata ada 2 kelompok, monokotil dan dikotil. Nah, kalau monokotil itu tumbuhan berbiji, berbiji tunggal ya.
Kalau ini bisa dikotil adalah tumbuhan berkeping 2 ya. Artinya dia kalau misalnya kalian lihat contoh misalnya, kalau yang berkeping tunggal itu dia biasa utuh dia, bulat-bulat. Nah, contoh kalau lihat jagung, pernah lihat jagung mentah nggak? Jagung mentah, jagung pipilan nggak? Jagung pipilan itu satuan. Nah, situ jagung pipilan, kemudian butir padi pernah lihat nggak? Yang beras yang kalian lihat tuh. Nah, kalau dia padi masih ada ininya pelapisnya ya, yang warna coklatnya. Nah, itu kan satu tuh, satu-satu gitu. Nah, dan dia kalau misalnya kita lihat nggak ada belahannya. Dia memang tunggal. Jadi dia adalah berbiji biji berkeping tunggal ya. Artinya dia tidak ada tidak terbelah ya. Nah, jadi kalau misalnya dikotil ya, seperti kalian lihat paling gampang ini apa nih? Mangga. Mangga pernah buka mangga muda nggak? Nah, kok cowok saya nggak yakin nih. Yang cewek-cewek nih, mungkin yang cewek-ceweknya pernah melihat yang mangga muda. Nah, kalau misalnya mangga tua ya kan, kalau kalian makan mangga tua kayak nampak satu aja ya kan. Nah, tapi coba buka biji makan mangga yang muda. Nah, bijinya tuh masih bisa ada belahannya. Jadi kalau misalnya kalian lihat dia akan terbuka seperti ini ya. Jadi dia ada sisi kiri, sisi kanan. Nah, itu kalian harus coba sendiri. Kalau misalnya kalian nggak mau coba sendiri buka ya, nggak akan tahu. Nah, kalau nggak krias, kok anak mungkin anak anak apa ya, anak teknik nggak terlalu ya, nggak terlalu krias gitu. Tapi bisa aja dicoba. Kan itu kan hal-hal yang terjadi sehari-hari ya. Nah, kemudian kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini ada perbedaan morfologi tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, ini sebenarnya materi yang diberikan adalah materi-materi yang atau bagian-bagian yang esensial saja ya. Nah, perbedaannya ya kalian bisa lihat. Nah, dia kalau misalnya monokotil dia punya satu kotiledon ya, kotiledon. Nah, kalau misalnya yang Nah, apa itu kotiledon? Nah, kotiledon itu bakal daun ya yang terbentuk dari embrio. Nah, kalau pernah nggak lihat anak-anak SD itu numbuhin apa namanya kacang hijau? Nah, kadang-kadang anak kecil-kecil tuh ya ditaruh dalam kapas ya kan. Kalian dulu SMA pasti juga pernah tuh taruh kacang hijau di kapas ya kan. Nah, jadi kotiledon itu ininya, apa namanya, bakal bakal daunnya ya, bakal daun yang terbentuk dari embrionya. Jadi kalau misalnya lihat nanti pas kacang hijaunya keluar tuh ya, nah ketika dia keluar itu kan ada titik ya, titik kecil gitu. Nah di situ pusat nanti dia sebenarnya embrio yang akan berkembang menjadi bakal daun. Nah coba perhatikan. Nah coba diperhatikan juga pada mangga. Nah bentuknya seperti apa? Nah, mangga itu dia punya 2 ya, 2 bakal daun itu. Nah, jadi embrionya makanya saya bilang tadi dia berkeping 2 juga misalnya kalian belah gini nampak di sisi kiri sama sisi kanannya. Tapi kalau misalnya kita gabungkan, dia gambarnya itu seperti ini, seperti yang ada di slide ini ya. Nah, kemudian biasanya daun pada monokotil itu bentuknya paralel. Nah, pernah lihat daun jagung ya kan? Nah, tulang jarinya tuh lurus-lurus. Nah, artinya dia sejajar ya, sejajar. Nah, apalagi contohnya, kalau padi juga. Nah, kalau misalnya kalian melihat daun ya, dia menjari ya, artinya dia kayak seperti ada bercabang-cabang ya tulang daunnya itu. Nah, itu artinya dia adalah kelompok dari dikotil. Nah, mudah sekali membedakannya ketika kalian bisa melihat dari daunnya. Kalau yang nggak kepo ya mungkin nggak pernah pegang-pegang daun, alah daun sama aja gitu ya. Daun rambutan, daun apa di pinggir jalan, maka kalian juga mikirnya sama aja daunnya. Coba sekali-sekali perhatikan ya bentuk jari-jari daunnya itu bentuknya seperti apa. Nah, kemudian batang ya. Nah, batang. Nah, kalau misalnya pada tumbuhan monokotil ya, dia apa namanya, eee, vascular bundles itu kayak, kumpulan, si jaringan angkutnya itu tersebar ya, dia tersebar. Jadi satu bundelan itu
satu berkas pengangkut ya, jadi dia tersebar. Nah, sedangkan pada tanaman dikotil itu membentuk lingkaran, artinya lebih arrangement-nya itu lebih teratur dalam suatu lingkaran. Nah, kalau ini dia tersebar aja dalam batangnya bulat, terus dia berkas pengangkutnya itu ada di mana-mana. Nah ya, ada di mana-mana, artinya tersebar di batangnya. Sedangkan ini memang dia akan membentuk suatu ring ya atau lingkaran. Jadi dia akan tersusun secara rapi dalam susunan lingkaran tersebut. Nah ini maksudnya vascular bundle itu berkas pengangkut ya. Nah kemudian untuk bunga, nah bunganya tuh gimana? Nah biasanya kalau misalnya monokotil itu dia terdiri dari 3 ya, bukan kelipatan 3 ya, 3 ya atau nah multiple of 3 ya, berarti kelipatan 3, 3, 6 ya. Nah kemudian kalau misalnya dia dikotil itu kelipatan dari 4 atau 5. Nah kalian hitung aja tuh, pasti nggak pernah mikir kan? Coba kalau saya tanya, pernah lihat bunga asoka? Bunga asoka yang merah-merah itu? Nah itu ada berapa ininya? Ada berapa bunganya? Jumlah kelopak daunnya itu kelopak bunganya ada berapa? Sorry ini kelopak bunga ya karena kita belajar bunga. Nah kelopak bunganya ada berapa? Ada yang pernah perhatiin nggak? Nggak ada ya. Nah kalian anak teknik mah nggak ada yang perhatiin ya. Udah nanti ujian mas saya nggak bisa jawab. Awas ya. Nah kemudian ini akar ya. Nah kalau akar ya pada tanaman monokotil itu biasanya fibros ya. Fibros itu berakar serabut ya. Akar serabut tuh gini dia banyak sekali kecil gitu ya. Tapi jadi kayak pernah kalau misalnya coba dicabut ya. Nah itu akar serabut tuh halus tapi dia banyak cabang-cabangnya. Nah kalau misalnya akarnya dikotil itu akar tunggang ya. Artinya dia itu besar ya, lebih besar, kemudian dia tuh kuat ada satu yang besar sekali. Kalau akar serabut tuh enggak, dia sama size-nya semua, tapi menyebarnya. Nah, kalau akar tunggang dia itu kuat satu ya ke bawah, tapi memang ada cabang-cabangnya, tapi tidak sehalus si akar monokotil. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang nanti saya suruh nih kalian nih, coba copot satu tanaman atau cari satu tanaman yang bisa kalian lihat akarnya, bisa lihat daunnya, bisa lihat batangnya, bisa lihat bijinya. Nah, itu tugas kalian. Nanti saya akan nanya ya. Minggu depan boleh kalian tunjukin aja ke saya. Nah, tanamannya ya. Kalian jelasin. Nah, ya, supaya belajar apa yang udah dipelajari. Nah, kemudian tumbuhan ya, kalian sering lihat, tapi pasti kalian juga udah tahu ya. Ada bunga, ada daun, ya kan, ada batang, kemudian ada akar. Nah, tapi pernah nggak sih memperhatikan lebih detail? Enggak, karena memang bukan anak biologi ya. Kalau anak biologi mah semuanya kepo ya, lihat ini semua menarik ya. Nah, jadi sebenarnya organ pada tumbuhan itu ya ini 4 ini aja, akar, batang, daun, dan bunga. Nah, kalau biji di mana Bu? Bijinya ada dalam bunga nanti ya. Kan tadi kan beberapa angiosperme adalah tanaman yang memiliki menggunakan bunga sebagai alat reproduksinya. Nah, kalau dibilang bunga biasanya ada biji di dalamnya, ya. Nah, jadi ini adalah struktur organ tumbuhan secara morfologi. Artinya morfologi secara kita lihat dari luar. Dari luar tuh ini seperti ini, ya. Nah, jadi ada namanya bagian di atas akar ini namanya adalah sistem. Sistem shoot itu sistem apa namanya? Apa ya? Tunas ya saya bilangnya. Nah, kalau misalnya root itu sistem perakarannya. Nah, jadi kalau misalnya yang paling semua struktur ini sangat sangat apa ya, punya perannya masing-masing ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau lihat detailnya terminal bud, nah itu artinya ujung tunas ya kan. Nah kemudian ada blade, garis tengah daun, kemudian ada yang namanya jari-jari daun ya. Nah kemudian kalian juga bisa lihat nanti ada knot ya, tapi tidak semua tanaman ada knot ya, tapi ada yang tidak ada. Nah ini ada internot. Nah semua tanaman biasanya ada internot, yaitu jarak antara daun yang satu dengan daun yang lainnya ya. Nah, kemudian
Kita melihat bagian dalamnya. Tadi kita udah tahu bagian luarnya. Nah, sekarang kita akan lihat bagian dalamnya, yaitu struktur sel tumbuhan atau kita lihat secara anatomi. Nah, nanti akan ada struktur sel hewan. Nah, kita lihat dulu struktur sel tumbuhan itu seperti apa. Nah, yang pertama itu adalah dinding sel. Nah, dinding sel tumbuhan itu bentuknya kaku. Ya, kenapa dia kaku? Kenapa dia kaku? Lihat nggak tumbuhan kayak mana? Kaku nggak tumbuhan tuh? Ada gerak-gerak nggak dia? Ada tumbuhan yang bisa berliuk-liuk nggak? Nggak ada ya. Tumbuhan kan lurus gitu ya. Nah, atau mungkin dia ada yang keras, ada yang lunak paling ya. Tapi kan dia berbentuk ya, berbentuk aja gitu tumbuhan itu. Nah, jadi makanya sel-selnya juga itu dia tersusun atas sel-sel yang bentuknya kaku, artinya punya dinding sel. Nah, dinding sel ini dia keras ya, tidak seperti sel manusia atau hewan. Nah, kemudian dinding sel ini apa fungsinya? Nah, dia kan sebagai pelindung atau dia adalah daerah area paling paling luar. Nah, kemudian selanjutnya ada apa? Nah, di dalam ini adalah ada yang namanya organ sel dan ada yang namanya inti sel. Nah, inti sel ini yang kita sebut sebagai nukleus. Nah, nukleus itu inti sel itu biasa berfungsi untuk sebagai pusat ya, pusat kayak kalau kita tuh manusia tuh kayak otak tuh yang mengatur semua proses metabolisme yang terjadi pada sel tersebut. Nah, dia mengandung biasanya dia juga punya materi genetik di dalam nukleus ini. Nah, kemudian nukleus ini strukturnya apa aja? Oh, dia ada ada membran amplop ya. Nah, ada yang kita sebut sebagai mungkin kita bilang cairan sitoplasma nukleusnya ya, bukan sitoplasma tapi ininya apa istilahnya kalau saya bilang tempat si apa namanya materi genetiknya berada. Nah, di dalam ininya. Tapi dia juga tetap punya inti ya. Nah, kemudian inti ini apa fungsinya? Ini untuk perakitan ribosom ya. Jadi di dalam inti sel terjadi perakitan ribosom. Nah, ini semua ada fungsinya. Kalian bisa baca. Nah, yang paling penting lagi di bagian tumbuhan ini ya, yang biasanya beda sama hewan, dia punya kloroplas. Nah, kloroplas itu apa? Zat hijau daun ya, atau misalnya zat yang memberikan warna pada tumbuhan itu. Nah, fungsi kloroplas ini adalah untuk tempat terjadinya proses fotosintesis atau pembuatan makanan. Nah, dia juga punya yang namanya mitokondrion atau mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah tempat terjadinya apa namanya, sintesis ya atau respirasi ya. Respirasi pada tumbuhan itu untuk apa Bu? Untuk menghasilkan energi biasanya. Nah, itu terjadi prosesnya di dalam mitokondria. Nah, kemudian dia punya sitosol, punya vakuola sentral, punya sitoplasma, yang coklat-coklat ini sitoplasma, dan dia punya organel Golgi apparatus, dia punya ribosom ya, punya uh, retikulum endoplasma atau ER ya, retikulum endoplasma atau endoplasmic reticulum ya. Nah, jadi makanya singkatannya ER. Jadi ada yang smooth, ada yang rough ya, ada yang halus, ada yang kasar. Nah, bedanya apa? Kalau dia kasar, dia ditempeli oleh butir-butir ribosom. Nah, ribosom itu untuk apa, Bu? Untuk sintesis lagi nanti, untuk metabolisme. Nah, kalian tahu bisa menyebutkan beberapa fungsi dari struktur sel ya, tumbuhan ini dan fungsinya berarti sudah lulus mata kuliah ini. Oke, nah, waktu saya nggak banyak, ini udah mau mulai. Nah, ada sel-sel, jadi kalau misalnya kita tadi lihat satu sel ya, tumbuhan itu sebenarnya tersusun dari beberapa tipe sel ya. Nah, ada tipe sel parenkim, kolenkim, sklerenkim atau serat dan skleret, xilem dan floem ya. Nah, parenkim, kolenkim, sklerenkim ini biasanya adalah sel yang menyusun tubuh tumbuhannya, tergantung nanti apakah dia penyusun buah yang kalian makan itu nanti bisanya gini, ngomongnya gini, "Ih, aku makan kolenkim tadi." Apa coba makan kolenkim ya? Padahal makan ya buahnya
mangga misalnya ya, daging buah mangga itu tersusun dari sel yang mana. Nah, jadi kalau kalian mau keren-keren ngomongnya makan parenkim sama kolenkim tadi, padahal maksudnya kalian makan daging buah mangga gitu ya. Nah, jadi masing-masing tipe sel penyusun ini dia menyusun tumbuhan di bagian tertentu. Nah, nanti kita akan melihat lebih lanjut ya. Nah, kemudian yang paling penting yang sudah kalian belajar dari SMA itu adalah silem dan floem ya. Nah, silem itu adalah sel penyusun untuk unsur pembuluh dan trakeit. Nah, biasa silem itu fungsinya apa? Mengangkut air ya dari akar tanaman ke seluruh tumbuhan. Nah, kalau floem atau pembuluh tapis dia biasa berfungsi mendistribusikan hasil fotosintesis atau mendistribusikan makanannya ke seluruh tumbuhan. Nah, mereka punya fungsi masing-masing. Nah, kalau parenkim, kolenkim itu biasanya untuk support ya. Artinya penyusun misalnya batang ya, dia memberikan bentuk. Nah, itu adalah parenkim dan kolenkim. Tapi kalau silem dan floem ini lebih sel yang lebih berperan pada proses transportasi. Nah, yang silem dan floem. Oke ya. Nah, ini ada contohnya, ini trakeit itu seperti apa sih bentuknya? Nah, trakeit ini seperti kayak petik ya. Nah, kalau misalnya parenkim dia bulat-bulat, kalau kolenkim dia agak lonjong ya, memanjang. Nah, kemudian skleroid itu dia lebih seperti, bukan saya bilang serat, iya juga, tapi dia juga skleroid itu biasanya terdapat pada fungsi khusus pada tumbuhan tersebut. Nah, nanti kita akan lihat ya. Kemudian fibers ya, tumbuhan juga punya fibers ya. Kalau enggak, kalian enggak mungkin makan sayur. Apa fungsi makan sayur? Untuk mendapatkan serat katanya. Nah, ini fibers ini ya. Jadi dia adalah tipe sel penyusun pada tumbuhan. Yang kita makan itu adalah fibers ya. Sama yang kata kita ngomong di tumbuhan itu banyak serat, banyak serat. Nah, iya kenapa? Karena susunan tumbuhan itu terdiri dari sel penyusunnya yang terdiri dari serat dan skleroid. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita masuk pada sel parenkim. Apa itu sel parenkim ya? Nah, jadi sel parenkim itu bentuknya lebih kepada seperti kubus-kubus ya, kotak-kotak ya. Nah, itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan untuk membantu proses fotosintesis dan respirasi aerobik. Nah, biasa saya bilang ini kan kalau misalnya ini adalah contohnya rumput laut ya atau apalah ya nih ya. Jadi dia bentuknya itu bulat-bulat seperti ini. Nah, jadi menyokong memberi bentuk ya pada daun tersebut. Nah, parenkim pada daun. Nah, parenkim pada daun ini biasanya mempunyai sel kloroplas di dalamnya. Karena kan tadi kan ingat struktur sel macam-macam isinya kan. Nah, di parenkim ini paling banyak terdapat kloroplas. Nah, artinya dia kalau kita bilang banyak terdapat kloroplas, kemungkinan besar dia akan banyak pada daun ya. Atau mengandung zat di daun untuk melakukan fotosintesis. Nah, kemudian yang kedua sel kolenkim. Nah, kalau sel kolenkim ini dia biasanya lebih berfungsi sebagai penunjang ya, yaitu misalnya kita lihat bisa saja ada di bagian batang ya. Bagian batang dia penunjang ya. Dia memberikan bentuk tubuh yang tadi ya. Kalau itu juga memberikan bentuk tubuh, tapi ini lebih kita bilang ya ini penunjangnya. Kalau di yang parenkim itu lebih banyak mengandung sel yang kloroplas tadi ya untuk melakukan fotosintesis. Berarti artinya dia banyak di daun dan ini banyak di batang ya. Nah, jadi bukan berarti dia tidak ada di tempat lain, ada ya, tapi porsinya ya. Nah, jadi ini sel kolenkim penunjang tubuh. Nah, kalau dibilang penunjang pasti kan bentuknya batang ya kan. Nah, kemudian sel sklerenkim yang serat tadi. Nah, biasanya dia berfungsi memperkuat jaringan tumbuhan ya, atau jaringan memperkuat tumbuhan. Nah, jadi ada sel serat, fiber, ada skleroid. Nah, kita lihat apa bedanya skleroid dengan sel serat atau fiber ya. Nah, bentuknya itu biasanya berbeda juga ya. Skleroid itu kan lebih kayak mana ya? Kalau saya bilang kayak laba-laba ya. Kayak ada sebarannya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pernah makan buah ceri. Nah, pada buah ceri itu bijinya itu ada yang namanya skleroid. Nah, jadi kalau misalnya gampang
Kalau saya bilang gampang lihat buah ceri kalau di buahnya strukturnya juga beda ya, tapi ini biasanya kita lihat di bijinya, contohnya ya. Nah, kemudian ada juga pada, apa nih contohnya nih? Nggak kelihatan nih, fiber-fiber ini ya, serat-serat itu fiber seperti ini, dia biasa kan kalau fiber dia eee, lebih panjang ya, strukturnya dibandingkan dengan sclereid. Nah, kemudian silem. Nah, ini yang paling gampang ini silem itu, yang saya sebutkan tadi ya, untuk jaringan pembuluh air atau dia mengangkut air dari akar ke seluruh tubuh tanaman atau biasanya ke daun untuk diperlukan dalam proses fotosintesis ya. Nah, silem ini ternyata tersusun atas pembuluh trakeid dan unsur pembuluh atau vessel elements ya. Nah, ini ada kalau misalnya kita bilang dia bentuknya, seperti apa ya, kayak pete ya saya bilangnya, pete ya. Jadi kayak kayak nampak kayak kok ada strukturnya, ada pits-nya ya, ada lubang-lubangnya, kemudian dia ada tracheids-nya juga. Jadi silem ini mungkin lebih kompleks ya, bukan satu unsur sel saja yang membentuk, eee eee, sel itu ya. Hasilnya dia ada kombinasi bentuk selnya. Nah, kalau kolenkim kan satu tadi, kolenkim, sklerenkim, parenkim itu biasanya jenisnya satu sel. Ya, kalau ini kan ada kombinasi dia punya trakeidnya, dia punya, apa namanya, pits ya, dan bentuk, selnya itu seperti ini ya, kayak lebih kompleks ya. Nah, kemudian sama dengan floem juga. Nah, floem itu juga kompleks. Kenapa? Karena kedua sel ini dia berperan dalam proses, eee eee, pengangkutan ya atau terkait dengan berkas pembuluh ya. Nah, kalau misalnya dia mengantar nutrisi hasil fotosintesis seperti gula, ion, dan zat lainnya. Nah, jadi dia terdiri dari tersusun atas apa? Dia tersusun atas pembuluh tapis, yang terdiri dari ada plasmodesmata, ada sel pengiring atau companion cell. Nah, ini sel pengiring ya. Nah, ini, si plate itu, dia menandakan aja sih, ini di mana terdapatnya, ini apa, gambar diperbesarnya aja ya. Nah, dia punya plasmodesmata. Plasmodesmata itu dinding ujung sel pembuluh tapis memiliki plasmodesmata. Plasmodesmata itu maksudnya, apa namanya ya, lubang ya, lubang transport ya, plasmodesmata itu lubang transport ya, artinya penghubung antara, sel yang satu dengan sel yang lainnya. Ya, dia penghubung ya, artinya dia saluran terbuka pada sel tumbuhan ya, yang menghubungkan antara sel, apa, kayak memberikan celah ya untuk menghubungkan, sel yang satu dengan sel yang lainnya. Jadi punya plasmodesmata. Nah, kemudian jaringan penyusun organ. Nah, kalian kan sudah belajar nih dari struktur sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ. Jadi satu sel tadi ketika dia berkelompok, berkumpul membentuk jaringan. Kemudian jaringan ini bergabung-bergabung akan membentuk suatu organ. Ya. Nah, jadi sorry. Nah, jadi kalau misalnya ya, jaringan penyusun organ akar, batang, dan daun itu tersusun atas 3 macam jaringan ternyata. Ada jaringan epidermis atau pelindung, ada jaringan pembuluh yaitu tadi xilem dan phloem, dan ada jaringan dasar. Nah, jaringan dasar itu tadi, kolenkim, parenkim. Nah, itu adalah jaringan dasar ya, bentuk jaringan dasar itu terdiri dari kolenkim dan parenkim tadi. Nah, jadi dia apa fungsinya? Fotosintesis dan penyimpanan. Kalau jaringan pembuluh itu adalah yang tadi xilem dan phloem. Nah, epidermis itu pelindung. Nah, epidermis ini biasanya, dia tipe selnya itu, eee eee, sel epidermis memang, sel sel apa, artinya sel, lapisan utama, lapisan paling atas, pelindung ya. Nah, jadi, itu jaringan penyusun organnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat secara anatomi di dalam akar tuh kalian belah, nampak seperti ini, percaya nggak? Nggak percaya pasti kalian. Kalau kalian belum buat, belum lihat di mikroskop, nggak akan nampak ini. Nah, saya sudah lihat, tapi nggak bisa nampak bulat seperti ini. Kita harus geser 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 gitu ya.
Nanti baru nampak nih dalamnya seperti ini. Nah, kalau dikotil kan tadi terpusat dalam lingkaran ya, berkas pembuluhnya ya. Nah, kalau monokotil dia agak tersebar ya, tersebar. Nah, di mana-mana. Kalau ini enggak, dalam satu lingkaran ini udah berkas pembuluhnya ada di dalam situ. Nah, kalau ini penampang melintang jaringan penyusun batang. Oh, tadi akar ya. Sorry ya, ini akar ya. Nah, akar itu berkas pembuluhnya itu seperti ini. Silem dan floemnya itu tersusun dengan bentuk tertentu ya. Tapi kalau misalnya dia monokotil, dia ada di menyebar ya. Yang ini silem, nanti yang agak kecil-kecil floem ya. Kalau ini enggak ya, dia udah teratur ya. Silem dulu di bagian dalam, kemudian dilingkari oleh floem. Nah, ini epidermis itu jaringan penyusun jaringan terluar, kemudian korteks bagian tengah ya. Nah, kemudian baru ada berkas pembuluh di dalamnya, di bagian tengah-tengah sekali ya. Ini diantaranya ada korteks, bagian tengahnya adalah berkas pembuluh. Nah, kalau misalnya pada batang, ini yang saya bilang tadi, tersusun rapi sama tersebar ya. Ini adalah satu berkas pembuluh. Nah, kalau ini kan dalam lingkaran ini, teratur dia ya. Nah, kalau ini enggak, dia akan tersebar di mana-mana berkas pembuluhnya. Berkas pembuluh itu kan bisa untuk pengangkutan dan sebagainya. Jadi memang tersebar. Nah, kalau bentuk daun ya, anatomi daun itu seperti ini ya. Nah, ada monokotil, ada dikotil. Nah, bedanya coba lihat mungkin enggak, kalau daun itu jarang kita lihat perbedaannya ya. Kecuali nanti nampak dari morfologi, dari luarnya. Yang tadi tulang daunnya ya, atau jari-jari daunnya. Nah, tapi kalau secara anatomi ya kan, nah secara anatomi ini dia hampir sama ya, hampir sama struktur penyusunnya. Nah, nanti dia ada berkas pembuluh juga di bagian tengah-tengah si daun ini. Nah, berkas pembuluh itu ingat ya, kalau saya udah ngomong berkas pembuluh, artinya ada silem dan floem ya di dalam itu. Nah, jadi kalau kita lihat ada nggak perbedaan? Nggak ya, hampir sama saja. Dia ada berkas pembuluh juga di bagian tengah daunnya. Ini cuman gambarnya aja beda. Ini 3 dimensi, ini 1 dimensi. Oke, nah sistem jaringan dasar pada daun itu bisa juga kita namakan mesofil. Nah, beda dengan yang tadi pada batang kita kan lebih sebutnya sebagai jaringan dasarnya sistem penyusun jaringan dasarnya kan terdiri dari kolenkin dan parenkin. Ini sama juga. Cuman ini istilahnya kalau pada batang itu sistem jaringan dasar nggak ada istilahnya, tapi kalau ini namanya mesofil ya. Nah, kemudian tumbuhan berkayu kenapa dapat tumbuh menjadi besar? Nah, kalau misalnya tumbuhan berkayu, dia dikotil atau monokotil? Ada yang tahu? Nah, kira-kira tumbuhan yang berkayu itu dikotil atau monokotil? Dikotil, Bu. Dikotil, ya. Nah, kenapa? Kalau tumbuhan monokotil itu sederhana ya. Dia tumbuhannya nggak pernah sangat besar. Ada nggak tanaman yang monokotil yang sangat besar? Jagung coba kalian lihat, semana batas jagung? Ya kan? Tebu coba kalian lihat, semana batas tebu? Udah batangnya ya. Nah, kemudian juga padi. Nah, sebesar apa padi itu bisa paling besar sebesar apa sih? Nah, jadi rata-rata tumbuhan berkayu itu kelompok dikotil, kenapa? Tapi bukan karena masalah dia dikotil atau monokotil ya, tapi karena dia mempunyai yang namanya kambium. Ya, nah kambium ini yang melakukan proses pembesaran ya pada tumbuhan berkayu. Ya, nah jadi dia nanti kalau kalian lihat di Amerika ini sering dijual loh kalau misalnya potongan kayu-kayu itu. Nah setiap orang itu akan memilih potongan kayu itu kayak pilih berlian, mana sih yang cuttingnya paling bagus. Nah ini enggak, dia akan lihat yang mana lingkaran tahunnya paling banyak. Nah ini ada lingkaran-lingkaran kan di dalam kayu ini. Nah kalian pernah nggak sih perhatiin? Pernah ada orang jual, tapi pasti kalian nggak memperhatikan. Nah jadi gini dia, kalau misal lingkaran ini semakin banyak, iya kan? Nah artinya tanaman ini semakin tua umurnya. Nah kita di sana di Amerika mereka koleksi ya. Ini tanaman ini umur sekian, tanaman ini umur sekian dari lingkaran yang ada di sini. Nah, jadi saya pernah beli ya potongan kayu itu. Saya suka aja ngelihatnya karena lingkarannya tuh
rapi banget dan banyak banget, dan itu kita bisa mengukur berapa tahun sih usia pohon itu dari jumlah lingkaran ini. Nah, itu nanti ada ya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan, tapi apa yang menyebabkan dia semakin lebar? Karena semakin lebar itu dia adalah unsur dari kambium yang membuat lapisannya semakin banyak ya. Nah, seperti bukan lapisan, lingkaran ini semakin banyak. Nah, kemudian kalau misalnya reproduksi itu kan kalau pada tumbuhan di mana sih? Pasti di bunga ya. Nah, di bunga itu ini struktur bunga ya. Nah, biji itu saya bilang kalau misalnya angiosperma itu adalah tanaman berbiji, itu memiliki bunga ya. Nah, artinya dia punya biji di dalamnya. Walaupun misalnya kita nggak lihat bijinya, kadang kan ada biji juga dalam buah. Nah, tapi kan ketika biji itu ketika bunga itu berhasil berhasil kawin, dia akan menghasilkan biji dan bisa menghasilkan jadi buah, ada yang jadi buah. Nah, itu kalau bunga yang sudah jadi buah, ada nggak bunga yang jadi buah? Ada ya, melinjo itu kan bunga dulu pertama. Jambu itu bunga dulu pertama, terus tiba-tiba dia jadi jambu. Ya, pernah perhatiin kan? Nanti musim jambu tuh kok daun bunga-bunga aja yang ada. Bunganya doang, habis itu tiba-tiba dia jadi buah jambu. Nah, itu artinya setelah terjadi proses fertilisasi. Nah, bagian struktur bunga itu biasanya ada benang sari, ya. Kemudian ada putik. Putik itu yang punya female-nya, perempuannya, dia biasanya punya ovul, ya, bakal biji. Nah, atau bukan ovul, bukan bakal biji, zigotnya lah, ya, zigotnya. Atau sama kayak kalau manusia tuh kayak telurnya ya, telurnya untuk dibuahi. Nah, kemudian yang anter ini adalah benang sari dan kemudian dia punya yang namanya sepal, kelopak bunga, kemudian punya petal. Kelopak bunga ini kelopak daun ya, kelopak daun pada bagian bunganya. Nah, itu bagian-bagiannya. Nah, kemudian ini siklus hidup tumbuhan berbiji. Nah, dari embrio ya kan. Nah, dia menjadi germinating seed. Nah, ini kalau kalian tanam biji ya, kalau tanam biji tumbuhnya tuh seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang saya bilang bunga, dia akan menjadi buah. Ya kan kayak buah jambu. Nah, itu siklus hidup angiospermae seperti itu. Nah, kalau ini tipe perkecambahan pada tumbuhan berbiji dan apa namanya prosesnya. Nah, ini kan ini apa ya, tanaman apa ya? Kok kayak tanaman toge ya? Kayak tanaman toge ya. Kayak kacang hijau maksud saya, Pak, toge. Kacang hijau jadi toge. Nah, kemudian ini sama ya. Sama juga nih tanaman biji-bijian ini biasanya kayak kacang-kacangan ya. Nah, prosesnya juga sama. Nah, kalau epigea itu hipokotil tumbuh memanjang. Hipokotil ini yang ini ya, apa namanya? Yang akan membentuk menjadi batang ya. Nah, plamula dan kotiledon terangkat ke permukaan. Nah, tapi kalau hipogeal, dia epikotilnya tumbuhnya memanjang, tapi plamulanya tumbuh ke permukaan tanah. Tapi kotiledonnya tetap tinggal di dalam tanah. Nah, jadi ini yang keluar itu, dia nggak keluar, kalau ini kan kita tanam, bijinya keluar ya. Nah, akhirnya dia daunnya keluar, atau kotiledonnya terangkat ke permukaan. Tapi kalau ini kotiledonnya tetap di dalam tanah. Kalau ini contohnya kayaknya ini biji kacang hijau, ini kayaknya kacang tanah ya. Baik, nah ini teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, kalian nih, ya kalian anak teknik komputer mungkin bisa buat teknologi seperti lapisan pelindung dan pengkilat. Nah, jadi di tanaman itu ada namanya lapisan pelindung di atas epidermis. Itu ada yang kita namakan kutikula ya. Kutikula itu seperti dia lapisan kayak lilin di atasnya itu. Jadi itu menginspirasi bahwa kita bisa membuat lapisan wax atau lilin pada misalnya beberapa alat teknologi kita. Ya, makanya terinspirasi kan. Jadi ada lapisan coatingnya. Nah, kalian kalau kalau misalnya mobil udah dinding luar itu kalian kaca ya, kalian coating lagi itu bisa jadi yang gelap ya. Nah, itu anggap aja itu seperti kalau pada tumbuhan itu adalah wax atau lilinnya. Nah, kemudian
sensor cahaya ya, katanya ini juga kasus terinspirasi sensor cahaya lampu jalanan ini itu terinspirasi dari si ini, kaktus di gurun dan stomatanya. Ya, jadi kalau misalnya di gurun itu ya, ketika panas sekali ya, stomata tanaman di gurun itu lebih kecil-kecil. Artinya apa? Untuk mengurangi penguapan. Nah, jadi proses membuka dan menutupnya stomata ini menjadi inspirasi untuk membuat sensor cahaya pada lampu jalanan. Nah, ya kan. Nah, apakah sistemnya sama? Saya nggak tahu. Ya, karena saya nggak ngerti yang lampu jalanan ini, bukan teknik elektro saya ya. Tapi mungkin ini ada terinspirasi cara kerjanya seperti itu. Ya. Jadi ketika dia kalau misalnya gini, ada cahaya, lampu jalanan mati nggak kalau pagi? Mati ya. Nah, kenapa? Karena cahaya yang itu kan terang. Nah, ketika ada cahaya, maka lampu jalanan akan mati. Ketika sudah malam dia akan hidup, berarti tidak ada cahaya. Nah, sama mungkin kasus seperti di tanaman di gurun ini. Ketika banyak sekali cahaya, maka stomata itu akan menutup. Kenapa? Untuk mengurangi penguapan. Cahaya itu mengindikasikan matahari panas, ya. Jadi dia akan mengurangi penguapan air tersebut. Jadi dia akan menutup. Nah, jadi seperti itu mungkin sistem kerja dari lampu jalanan ini. Nah, kemudian alat pemurnian air. Nah, alat pemurnian air ini juga terinspirasi dari sistem kerja membran sel ya. Artinya apa? Membran sel ini dia mempunyai sistem dia akan menahan partikel-partikel tertentu. Dia yang partikel yang bisa masuk ke dalam sel itu adalah yang ukurannya tertentu. Nah, mungkin ini menjadi inspirasi untuk alat pemurnian air. Bagaimana dia bisa menyaring partikel-partikel tertentu sehingga tidak lewat ya. Jadi yang air yang bisa kita minum itu bebas dari partikel tertentu. Nah, ini juga terinspirasi dari proses transport pada membran sel. Nah, ingat, catatan yang perlu diingat. Angiospermae, gimnospermae apa, monokotil, dikotil, sel parenkim. Nah, kalau gimnospermae kita tidak belajar di sini, ini tumbuhan berbiji terbuka. Kalau angiospermae tumbuhan berbiji tertutup. Ya. Artinya apa maksud tertutup, apa maksud terbuka. Nah, kalau tertutup itu biasanya bakal buah atau bakal biji tadi yang akan jadi ini, dia tertutup dilindungi oleh bakal buah atau dilindungi oleh daging buahnya. Nah, kalau gimnospermae itu nampak deh bijinya keluar. Nah, itu yang kelompok gimnospermae seperti kayak yang di Cemara ya, yang di pantai itu. Nah, itu termasuk yang gimnospermae. Pine ya, pinus. Nah, jadi kan kalau jatuh lihat buah pinus itu gimana bijinya? Yang coklat itu ya, yang bentuknya cantik itu. Nah, itu kan dia langsung kelihatan, tidak ada bakal buahnya, tidak ada bakal buah yang melindungi bakal bijinya. Nah, kalau mangga kan dilindungi oleh daging buah tadi ya. Nah, itu artinya bakal buah melindungi bakal biji di dalamnya. Nah, itu beda angiospermae dan gimnospermae. Oke, ada pertanyaan yang perlu dibahas, silakan kalian kerjakan ini ya. Di screenshot dulu ya, tolong difoto dulu ini. Saya udah harus masuk ini. Sudah bisa ini? Sudah ya? Nah, coba saya escape, ini masih banyak nggak ya? Nah, tidak ada, sudah habis ya, sudah sekalian screenshot. Nah, oke. Nah, mungkin pertanyaan ini kita bahas minggu depan ya, silakan nanti kalian jawab juga bersama dengan tumbuhannya ya. Besok kalian bawa tuh tumbuhannya, sebutin nanti kalau saya tanya udah ada tanaman di samping kalian. Ya. Baik, terima kasih ya, saya buru-buru harus mulai lagi nih akreditasinya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini ya, saya sangat apresiasi sekali kita mulai jam 7 pagi ya. Jangan lupa absen ya. Terima kasih semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya pertanyaannya ya. Oke ya. Atau boleh juga nanti japri saya saja di grup. Ya, terima kasih ya. Recording stopped.